underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa salah satu masalah besar di Indonesia adalah melemahnya kehidupan berhukum. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu Menko Polhukam kita, Mahfud MD itu mengutarakan unek-uneknya ya dalam satu pertemuan Kagama, itu perkumpulan orang-orang alumni Gajah Mada ya. Betul. Bahwa sekarang itu hukum di Indonesia itu kok rasanya sudah begitu tidak jalan pada relnya. Ya. Nah, dia mengatakan contohnya itu di lembaga legislatif. Seperti kita tahu, lembaga legislatif itu kan DPR. Betul. Tugasnya membuat undang-undang. Ya. Nah, sekarang kalau membuat undang-undang itu konon ya, itu kecepatannya juga tidak full speed ya. Juga undang-undangnya itu banyak yang menilai itu kok aneh-aneh gitu kan. Ya, jadi misalnya undang-undang KPK itu waktu itu ada revisi. Masyarakat umum mengatakan ini kok undang-undangnya memperlemah, tapi dari oknum-oknum DPR mengatakan itu diperkuat. Jadi ini aneh juga ini ya. Misalnya seperti itu. Juga ada yang kabar konon ya. Itu banyak undang-undang itu ada pesanan ya. Juga ada undang-undang yang merasa ini kalau dilakukan maka akan merugikan oknum-oknum DPR. Jadi makanya lebih baik undang-undangnya itu diperlambat untuk penyelesaiannya. Misalnya seperti itu ya, konon ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi apa yang ditangkap KPK, ternyata juga ada oknum-oknum DPR itu ada yang ketangkep korupsi. Betul. Ya, pembuatan iktp ya itu kena ya. Terus izin import sapi ya, persapian itu juga ada yang kena ya. Nah, sebetulnya inilah gambaran yang sudah terjadi di lembaga legislatif. Nah, selanjutnya Mahfud juga mengatakan nggak cuma di legislatif loh. Ternyata di yudikatif juga terjadi. Kan kita ketahui itu ada anggota hakim MK yang kena kasus suap, masuk penjara, ya kan? Nah, ini juga gimana? Karena di sana memperjualbelikan putusan oknum dari MK tadi itu. Betul. Jadi putusan benar atau salah itu tidak ditentukan dari segi hukumnya, tapi ditentukan dari wani piro. Ya kan? Ya, betul. Nah, ini kan jadi susah. Ya, jadi lembaga yudikatif juga sudah kena, legislatif juga kena. Sekarang eksekutif. Eksekutif sami mawon. Kepala daerah banyak yang ditangkap. Betul. Korupsi, dana bantuan sosial dimakan. Dana bantuan untuk olahraga dimakan. Ya. Bantuan sosial untuk bencana alam ditilep. Hampir semua. Apalagi anggaran-anggaran pemerintah daerah untuk proyek-proyek itu semua ada fee. Jual beli izin terkenal. Betul. Ya, mau izin wani piro lagi. Ya, jadi sebetulnya memang betul Mahfud MD merasa prihatin sekali. Ya, Indonesia yang dikatakan negara hukum kok semuanya terjadi seperti ini. Ya. Supaya hal ini tidak terjadi lagi, kira-kira solusinya yang baik bagaimana, Om Bob? Ya, sebetulnya itu kalau kita lihat dari negara-negara yang lain itu ya, itu karena memang kalau masyarakatnya sudah matang, misalnya di Amerika contohnya, itu masyarakatnya matang, maka fungsi demokrasi di sana jalannya baik, karena memang masyarakatnya sudah dewasa, ngerti demokrasi itu apa. Kalau di Indonesia sepertinya masih ada yang ngomong demokrasi di Indonesia itu demokrasi kebablasan. Ya, jadi kurang baik. Nah, sekarang kalau kita lihat negara yang bukan demokrasinya itu demokrasi terpimpin, seperti kita lihat di Tiongkok, itu sekarang presidennya akan menjabat ketiga kalinya. Nah, itu dia punya demokrasi kan tidak sebebas di Amerika. Demokrasinya ya perwakilan-perwakilan dipanggil dan sebagainya itu terus diangkat macam-macam ya. Tetapi ternyata di sana walaupun dikatakan tidak demokrasi, otoriter, tapi kenyataan negaranya makin maju.
Ya, jadi sebetulnya kita juga perlu milih mau yang mana. Kalau di Saudi Arab itu kerajaan. Ya, semua putusan di tangan Raja Salman. Ya, gimana? Sana juga baik. Nah, sebetulnya Indonesia juga harus mikir, kita harus lari kemana supaya keluhan dari Mahfud MD, Menko Polhukam ini bisa selesai dengan baik. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi sekarang ini menjadi mudah-mudahan ya, nanti pemilu tahun 2024 ini lah bisa mendapatkan anggota-anggota DPR yang mungkin semangatnya lebih baik, lah agar supaya bisa memikirkan Indonesia harus dikelola sebagaimana agar supaya masyarakat di Indonesia itu menjadi bahagia. Tidak seperti sekarang ini yang terus terang tingkat kebahagiaannya itu kan nomor 78 nggak salah ya dari 100 ya. Nah, ini perlu juga dipikirkan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.